Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Tenangkan napasmu. Fokuskan perhatianmu. Jika pesan ini terasa menyentuh jiwamu dan membangkitkan sesuatu yang kuat di dalam dirimu, berikan tanda like sekarang juga. Berkomentarlah untuk berbagi kesadaranmu. Dan mari kita terus terhubung dalam perjalanan evolusi ini dengan subscribe. Karena disadari atau tidak, sesuatu telah terjadi pada momen itu. Momen ketika dunia tidak hanya memperhatikanmu, dunia mengalami gangguan saat berusaha memahamimu. Orang-orang bersumpah itu hanyalah sebuah gerakan yang kamu lakukan, sebuah keputusan yang kamu eksekusi, atau pergeseran yang kamu masuki. Tapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu itu lebih dari sekadar itu. Itu adalah keretakan dalam persepsi, sebuah sobekan dalam koreografi realitas. Momen di mana setiap orang yang mengira mereka sudah memetakannya tentang dirimu, tiba-tiba merasa tanah bergeser di bawah mereka. Itu bukan highlight, itu bukan pertunjukan, itu bahkan bukan terobosan. Itu adalah dampak getaran yang menghantam kesadaran kolektif manusia, seperti serangan langsung ke sistem saraf. Dan yang paling gila, kamu bahkan tidak sedang berusaha. Kamu tidak mendorong batas kemampuanmu. Kamu tidak memamerkan kekuatanmu. Kamu tidak menampilkan wujud utuhmu. Kamu hanya bergerak sesuai cara evolusimu, diam-diam membentukmu untuk bergerak. Itu sebabnya mereka terdiam. Itu sebabnya mereka macet. Itu sebabnya reaksi mereka pada awalnya tidak masuk akal. Kamu tidak hanya baik. Kamu tidak hanya mengesankan. Kamu tidak hanya mengejutkan. Kamu merusak sesuatu. Kamu meretakkan momen dalam waktu. Kamu membuat dunia tersendat, seolah realitas melupakan naskahnya. Orang-orang yang melihatnya bersumpah, mereka harus memutar ulang. Dan mereka melakukannya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 69 kali. Karena otak mereka terus bersikeras bahwa mereka pasti melewatkan sesuatu. Mereka pasti salah berkedip. Mereka pasti salah menghitung. Mereka pasti salah memahami apa yang mereka lihat. Karena orang tidak bergerak seperti itu. Orang tidak bergeser seperti itu. Orang tidak merusak naskah seperti itu. Tetapi kamu melakukannya. Dan saat itu terjadi, atmosfer berubah. Energi mengencang. Udara terasa lebih berat. Sebuah tekanan terbentuk yang tidak bisa dijelaskan siapapun. Itu bukan trik cahaya. Itu bukan adrenalin. Itu adalah aktivasi. Kamu merasakannya bukan? Dengungan di balik tulang rusukmu itu. Tarikan di belakang pikiranmu itu. Ketenangan tajam di dalam tulangmu itu. Ketenangan yang tidak terasa seperti ketenangan biasa, tetapi seperti persiapan. Seolah ada sesuatu yang kuno di dalam dirimu membuka matanya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Seolah sebagian dari dirimu yang telah menunggu momen yang tepat ini akhirnya meregangkan tangan dan berbisik. Akhirnya, itulah mengapa orang bereaksi seperti itu. Mereka tidak melihat sebuah gerakan. Mereka menyaksikan sebuah pergeseran. Pergeseran yang seharusnya belum terjadi. Pergeseran yang seharusnya belum kamu capai secepat ini. Pergeseran yang membuat para penonton harus mengkalibrasi ulang semua yang mereka ketahui tentang dirimu. Karena kebenarannya sederhana. Mereka tidak menyangka kamu akan mengakses level itu secepat ini. Mereka pikir kamu masih pemanasan, masih mencari jati diri, masih menyembuhkan luka yang diukir kehidupan di pikiranmu, masih memikul beban luka lama, masih menahan diri karena kebiasaan, ketakutan, kelelahan, tanggung jawab, kerendahan hati cerita apapun yang mereka tulis untukmu. Mereka pikir dirimu yang lama masih memegang kendali. Mereka pikir versi dirimu yang dibentuk oleh kepedihan dan pengekangan masih mengambil keputusan. Mereka pikir kamu masih berusaha memperbaiki diri tanpa menyadari bahwa kamu telah membangun dirimu secara diam-diam, tanpa kompromi,
dan strategis di balik pintu tertutup. Mereka salah, karena apa yang mereka lihat bukanlah orang yang mereka ingat. Apa yang mereka lihat adalah sekilas tentang siapa dirimu saat ini dan siapa dirimu yang masih terus menjadi. Kamu harus memahami sesuatu. Orang tidak terdiam karena mereka terkesan. Mereka terdiam karena mereka kewalahan. Mereka terdiam karena naluri mereka tidak bisa mengkategorikan apa yang mereka lihat. Mereka terdiam karena ada sesuatu dalam dirimu yang bertentangan dengan semua yang mereka ketahui tentang batas. Kemampuan manusia, itulah yang dilakukan oleh momenmu itu. Itulah yang dilakukan oleh gerakanmu itu. Itulah yang dilakukan oleh pergeseranmu itu. Kamu mengambil cetak biru yang mereka miliki tentang dirimu dan mematahkannya menjadi dua. Dan dalam sepersekian detik itu, ada sesuatu yang bergeser di dalam diri mereka juga. Mereka mengerti, meskipun mereka tidak mau. Meskipun mereka tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Meskipun mereka berpura-pura itu bukan masalah besar. Mereka mengerti bahwa kamu tidak beroperasi pada gelombang yang sama seperti dulu. Kamu tidak lagi bergerak melalui kehidupan seperti seseorang yang hanya mencoba bertahan hidup. Kamu bergerak seperti seseorang yang tahu persis kemana tujuannya dan tidak takut untuk mendobrak dinding di depan mereka untuk mencapainya. Mereka merasakannya, mereka melihatnya, mereka menyaksikannya terungkap dalam gerak lambat. Cara kamu melangkah, cara kamu memilih, cara kamu mengeksekusi sesuatu yang tidak pernah dilatih oleh pikiranmu, itu tidak terlihat seperti latihan. Itu tidak terlihat direncanakan. Itu terlihat naluriah, dan naluri pada level itu tidak diajarkan. Ia dibangun melalui tekanan, melalui rasa sakit, melalui ketahanan, melalui transformasi yang terjadi secara diam-diam dalam kegelapan. Sementara dunia menganggapmu masih tersandung. Itulah mengapa momen kamu melakukan gerakan itu, segalanya bergeser. Para penonton melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Para peragu menelan kata-kata mereka. Mereka yang salah menilaimu, merasakan perut mereka bergejolak. Bahkan orang-orang yang percaya padamu pun merasa kehabisan napas, karena mereka tidak menyangka kamu akan melompat sejauh itu. Mereka tidak menyangka kamu akan membuka pintu yang bahkan tidak mereka ketahui ada di depanmu. Dan sejujurnya, kamu juga tidak sepenuhnya menduganya, tidak secara sadar. Tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang sudah mondar-mondir selama berbulan-bulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah tertekan di bawah permukaan. Ada sesuatu dalam dirimu yang menunggu izin sampai kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah membutuhkan izin sejak awal. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa momen-momen tertentu terasa lebih berat daripada yang lain? Mengapa satu tindakan membawa bobot 1000 sejarah yang tak terucapkan? Itu karena tindakan itu bukan hanya kamu yang bergerak. Itu adalah setiap versi dirimu yang bergerak sekaligus. Dirimu di masa lalu, masa kini, masa depan, semuanya selaras untuk satu detik. Semuanya mencurahkan kekuatan, ingatan, ketahanan mereka ke dalam satu gerakan. Semua menyatu menjadi satu dampak tunggal. Itulah mengapa atmosfer bergeser. Itulah mengapa orang-orang yang menonton merasakan dada mereka menegang, karena mereka tidak melihat satu orang. Mereka melihat konvergensi. Mereka melihat jumlah dari semua kesalahan yang runtuh menjadi satu tindakan. Dan bagian yang paling menakutkan bagi mereka, kamu bahkan belum dalam penyelarasan terakhirmu. Itu bukan puncaknya. Itu bukan batasmu. Itu bukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Itu adalah sebuah kecelakaan, sebuah kebocoran, percikan, sepersekian yang bocor, keluar. Preview, bukan pertunjukan. Namun, itu sudah cukup untuk membekukan momen di sekitarmu. Seolah waktu itu sendiri ragu-ragu. Seolah realitas membungkuk lebih dekat, mencoba memahami apa yang baru saja disaksikannya. Seolah dunia berhenti. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang mengesankan, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu mengungkapkan dirinya. Tahukah kamu
Apa artinya itu? Itu berarti kamu telah melangkah ke dalam jangkauan dirimu yang tidak bisa kamu tarik kembali. Itu berarti pengekangan lama tidak lagi cocok untukmu. Itu berarti keraguan lama tidak lagi bisa mencapaimu. Itu berarti versi lama dirimu yang mempertanyakan setiap gerakan tidak memiliki otoritas di sini. Kamu memasuki frekuensi baru, frekuensi yang tidak akan membungkuk untuk harapan siapapun. Dan itulah mengapa para penonton bereaksi seperti itu. Mereka merasakan perbedaannya. Mereka merasakan tekanan. Mereka merasakan intensitas memancar darimu, seperti panas yang naik dari beton. Itu bukan ego. Itu bukan kepercayaan diri. Itu bukan kebanggaan. Itu adalah kehadiran. Kehadiran yang lahir dari transformasi yang begitu dalam dan berlapis sehingga tidak perlu penjelasan. Kehadiran itu meneror orang, terutama mereka yang meremehkanmu, karena mereka nyaman dengan versi dirimu yang mempertanyakan nilaimu. Mereka nyaman dengan versi dirimu yang terlalu banyak menjelaskan. Mereka nyaman dengan versi dirimu yang meredupkan kemampuanmu agar orang lain merasa aman. Mereka nyaman dengan versi dirimu yang memikul luka secara diam-diam agar orang lain tidak merasa bersalah telah menyebabkannya. Tetapi ketika kamu melakukan gerakan itu yang merusak realitas sesaat, mereka melihat versi dirimu yang berbeda, versi yang tidak menunggu untuk dipahami, versi yang tidak menyusut agar muat, versi yang tidak ada di sini untuk menjadi dapat diprediksi, aman, mudah dikelola, atau familiar. Versi itu ada di sini untuk menulis ulang udara saat ia memasuki ruangan, dan itulah yang kamu lakukan. Kamu menulis ulang udaranya. Kamu membengkokkan atmosfer. Kamu mengganggu koreografi tak terucapkan yang diikuti orang lain secara tidak sadar. Kamu mengubah seluruh momen menjadi efek riak yang masih diproses orang-orang. Dan yang paling gila, kamu tidak mengumumkannya. Kamu tidak memperingatkan siapapun. Kamu tidak mengisyaratkannya. Kamu melakukannya seolah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Karena bagimu memang begitu. Kamu tidak keluar dari karakter. Kamu masuk ke dalam karakter, ke dalam versi dirimu yang telah kamu kembangkan. Tanpa kamu sadari, itulah mengapa orang memutarnya ulang 69 kali. Bukan karena terlihat keren, bukan karena mengejutkan mereka, tetapi karena pikiran mereka menolak untuk menerima betapa mudahnya kamu merusak bingkai di sekitarmu. Mereka terus menonton, mencoba memecahkan kodenya, mencoba menemukan momen di mana kamu ragu, di mana kamu tersentak, di mana kamu meragukan diri sendiri. Tapi tidak ada. Mereka menonton lagi dan lagi, mencoba menangkap batas manusia yang mereka bersumpah pasti tersembunyi di suatu tempat. Tetapi itu tidak ada, karena kamu tidak beroperasi dari batas manusia. Kamu beroperasi dari sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang ditempa dari bagian dirimu yang tidak pernah dilihat kebanyakan orang. Dan sekarang mereka bingung, karena begitu seseorang menyaksikan momen seperti itu, mereka tidak bisa kembali berpura-pura bahwa kamu biasa-biasa saja. Mereka tidak bisa kembali melihatmu seperti dulu. Mereka tidak bisa tidak melihat versi dirimu yang muncul dalam sepersekian detik itu. Dan itulah yang mengganggu mereka. Itulah yang membuat mereka menganalisis, memutar ulang, berpikir berlebihan. Karena orang takut pada apa yang tidak bisa mereka ukur. Dan kamu baru saja mengungkapkan sisi dirimu yang tidak mereka miliki ukurannya. Dan kesadaran itu telah duduk di dalam dada mereka seperti beban yang tidak bisa mereka sebutkan namanya, dan kebenaran yang tidak ingin mereka hadapi. Karena saat kamu merusak realitas sejenak, setiap asumsi yang mereka bangun di sekitarmu retak seperti kaca. Itulah bagian yang tidak ingin mereka akui, bahwa versi dirimu yang membuat mereka nyaman
tidak ada lagi, bahwa kalibrasi lama yang biasa mereka andalkan tidak lagi berfungsi, bahwa cara mereka membaca, memprediksi, mengkategorikan dirimu telah tercabut fondasinya oleh satu gerakan yang bahkan tidak kamu pikirkan dua kali. Orang berpikir mereka takut pada bahaya, padahal tidak. Mereka takut pada ketidakpastian. Mereka takut pada seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa peringatan. Dan kamu melakukan hal itu. Kamu bergerak dengan cara yang tidak tertulis, tidak dilatih, tidak diharapkan, tidak diajarkan. Itu naluri pada level itu tidak bisa dijinakkan. Apa yang mereka alami saat ini adalah kalibrasi ulang, bukan hanya secara mental. Seluruh sistem saraf mereka menyesuaikan diri di sekitar versi baru dirimu. Mereka memutar ulang momen itu karena pikiran mereka membutuhkan bukti, sesuatu yang logis untuk dipegang, tetapi setiap pemutaran ulang hanya memperburuk keadaan, karena setiap kali mereka memperlambatnya, memperbesarnya, menganalisisnya, mereka menyadari kebenaran yang sama, mengganggunya. Kamu tidak beruntung, kamu tidak menebak-nebak, kamu tidak berimprovisasi. Kamu masuk ke dalam mode yang tidak berasal dari pelatihan. Ia berasal dari transformasi yang terlalu cepat dan terlalu intens untuk mereka pahami. Pernahkah kamu memperhatikan betapa sunyinya orang-orang setelah mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan? Mereka tidak langsung berbicara, mereka tidak bereaksi keras, mereka terdiam. Wajah mereka bergeser, napas mereka berubah. Itulah yang terjadi pada mereka sekarang. Mereka mundur ke dalam pikiran mereka sendiri, mencoba mencari tahu kapan kamu menjadi mampu melakukan hal itu. Mencoba mengingat terakhir kali mereka melihatmu ragu, tersesat, tidak aman, dan mengapa tidak satu pun dari itu muncul pada saat itu. Mencoba mendamaikan orang yang mereka kira dirimu dengan orang yang sebenarnya dirimu sekarang, dan gagal total karena kenyataannya kamu tidak berevolusi di depan mereka. Kamu berevolusi di belakang layar, di balik pintu tertutup, di saat-saat yang tidak disaksikan orang lain. Mereka tidak melihat tekanan yang kamu selamatkan. Mereka tidak melihat malam-malam yang kamu lalui. Mereka tidak melihat konfrontasi diri, pertempuran batin, kelahiran kembali, pengaturan ulang, peningkatan. Mereka tidak melihat pengkabelan ulang internal yang membentukmu menjadi seseorang yang bergerak. Tanpa ragu, mereka hanya melihat hasilnya. Dan hasil itu mengguncang mereka. Itulah mengapa mereka memutarnya ulang 69 kali. Karena setiap kali mereka menontonnya, mereka melihat sesuatu yang baru. Ketepatan, timing, pergeseran posturmu, ketenangan dalam kehadiranmu, kejelasan dalam eksekusimu. Setiap detail terasa terlalu tajam, terlalu bersih, terlalu tegas untuk seseorang yang mereka anggap masih mencari tahu. Tetapi kamu tidak mencari tahu. Apapun, kamu sedang mengingat apa yang kamu mampu lakukan. Dan mengingat lebih berbahaya daripada menemukan, karena mengingat menyiratkan bahwa kamu selalu memiliki kemampuan ini di dalam dirimu. Itu hanya terkunci, menunggu saat kamu akan membutuhkannya. Para penonton tidak bisa menerima ide itu. Itu membuat mereka gelisah, karena jika kamu memiliki level ini di dalam dirimu selama ini, apalagi yang telah kamu sembunyikan, apalagi yang telah kamu tekan, lapisan apalagi yang menunggu untuk terungkap. Jika satu gerakan yang tidak disengaja bisa merusak momen di sekitarmu, apa yang terjadi ketika kamu melakukan sesuatu dengan sengaja? Apa yang terjadi ketika kamu membidik? Apa yang terjadi ketika kamu berhenti menahan diri? Itulah pertanyaan yang membakar di pikiran mereka sekarang. Bahkan jika mereka berpura-pura tidak peduli, mereka tidak berpikir bagaimana mereka melakukan itu. Mereka berpikir apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan sesuatu yang lebih besar. Karena
Jika kamu membekukan momen tanpa mencoba, bayangkan dampaknya ketika kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskan jangkauan penuh kemampuanmu. Dan itulah yang menakutkan mereka. Bukan gerakan yang kamu lakukan, tetapi kemungkinan yang diungkapkannya. Kemungkinan yang bahkan belum kamu akses. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba mulai bertindak terlalu sopan, terlalu hati-hati, terlalu mengamati di sekitarmu? Itu karena mereka tidak lagi mempercayai persepsi mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai naluri mereka di sekitarmu. Mereka tidak mempercayai kemampuan mereka untuk memprediksi bagaimana kamu akan berperilaku atau akan menjadi apa dirimu. Mereka melihat satu gerakan, dan itu menghapus setiap asumsi yang mereka miliki. Itulah mengapa nada bicara mereka bergeser. Itulah mengapa tatapan mereka bertahan lebih lama. Itulah mengapa pikiran mereka berpacu di balik mata mereka. Mereka tidak hanya melihatmu, mereka menilaimu, mengevaluasimu, mencoba memecahkan kode pola yang tidak ada lagi. Kenyataannya, gerakanmu lebih dari sekadar momen. Itu adalah sinyal, bukan peringatan. Sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa potensimu tidak lagi dibatasi oleh harapan yang ditempatkan orang lain padamu. Deklarasi bahwa versi dirimu yang mereka kira telah mereka lampaui, mereka akali, mereka kalahkan, mereka tutupi, tidak lagi menjalankan pertunjukan. Deklarasi bahwa proses internal apapun yang telah kamu lalui akhirnya mencapai titik pemicunya. Orang-orang yang menyaksikannya tidak akan mengakuinya, tetapi momen tunggal itu memaksa mereka untuk menghadapi batasan mereka sendiri. Karena ketika seseorang melihat orang lain bangkit melampaui apa yang mereka yakini, mungkin itu memicu sesuatu di dalam diri mereka. Campuran kekaguman, iri hati, kebingungan, dan ketakutan. Kekaguman karena gerakanmu terlalu terkontrol untuk diabaikan. Iri hati karena mereka berharap bisa melakukan hal seperti itu. Kebingungan karena tidak ada yang secara logis menjelaskan bagaimana kamu melakukannya. Dan ketakutan karena jika kamu bisa melakukan itu tanpa usaha, kamu mungkin mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah mereka bayangkan. Kombinasi itulah yang membuat mereka terus memutar ulang. Mereka tidak mencoba memahami gerakannya. Mereka mencoba mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mencoba mengantisipasi evolusimu berikutnya. Tetapi mereka tidak bisa karena kamu telah melangkah ke dalam versi dirimu yang tidak menunjukkan kartu sebelum bergerak. Kamu menjadi tidak terduga dengan cara yang paling terkontrol. Ketidakpastian yang didukung oleh presisi adalah jenis yang paling berbahaya. Kamu harus memahami bahwa orang memiliki ambang batas psikologis. Mereka bisa mengatasi peningkatan, mereka bisa mengatasi pertumbuhan, mereka bisa mengatasi kemajuan, tetapi mereka tidak bisa mengatasi transendensi. Mereka tidak bisa mengatasi lompatan yang begitu besar hingga memutus kesinambungan. Kamu tidak tumbuh secara bertahap, kamu melompat. Dan lompatan seperti itu terasa supernatural bagi pikiran manusia. Bukan magis, bukan mistis, hanya tidak dapat dijelaskan, tidak masuk akal, di luar proporsi. Itulah momenmu di luar proporsi. Dan ketika sesuatu di luar proporsi, ia menuntut kategori mental baru. Itulah mengapa perilaku orang berubah. Itulah mengapa percakapan di sekitarmu terasa berbeda. Itulah mengapa individu yang pernah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka berada di atasmu, tiba-tiba ragu-ragu. Kehadiranmu tidak lagi berada di dalam harapan mereka. Kamu melangkah keluar dari alat ukur mereka. Dan begitu seseorang melangkah keluar dari pengukuran, mereka melangkah ke dalam pengaruh. Karena pengaruh bukan tentang popularitas. Pengaruh adalah tentang distorsi. Kemampuan untuk membuat orang mempertanyakan apa yang mereka ketahui
ketika mereka melihatmu. Kemampuan untuk menulis ulang udara ketika kamu memasuki ruangan. Kemampuan untuk memaksa kalibrasi ulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itulah level yang kamu sentuh ketika kamu melakukan gerakan itu. Dan meskipun itu hanya berlangsung sesaat, dampaknya terus bergema. Yang tidak mereka sadari adalah ini bukan pertama kalinya kamu membuka jangkauan itu. Ini hanya pertama kalinya dunia menyadarinya. Kamu merasakan pergeseran itu sebelumnya secara pribadi. Kamu merasakan kekuatan batin itu berkedip. Kamu merasakan gelombang dalam kesadaranmu. Kamu merasakan penyelarasan di dadamu yang membuatmu bernapas secara berbeda. Tetapi kamu tidak pernah menampilkannya di depan umum. Waktunya tidak tepat. Kamu belum siap dan dunia tidak akan memahaminya. Tapi sekarang segalanya berbeda. Timing internalmu berubah. Kehadiran eksternalmu berubah. Kesadaranmu berubah. Hal-hal yang dulu membebanimu tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Hal-hal yang dulu mengganggumu tidak lagi menarik perhatianmu. Ketidakamanan yang dulu berbisik di telingamu tidak lagi memiliki akses ke ruangan itu. Keraguan yang dulu mengendalikan keputusanmu kini larut. Sebelum kamu bahkan mengakuinya, kamu tidak hanya melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi. Kamu melangkah ke alam kemampuan yang berbeda. Itulah yang dirasakan orang-orang. Itulah yang mereka coba proses. Itulah mengapa reaksi mereka terasa tidak konsisten. Karena sebagian dari mereka ingin memberi selamat padamu, dan sebagian lagi ingin menjaga jarak. Bukan karena kamu menakutkan mereka, tetapi karena pertumbuhanmu mengekspos betapa tidak sadarnya mereka akan kapasitasmu yang sebenarnya. Inilah yang terjadi ketika seseorang berevolusi melampaui titik prediktabilitas. Mereka menjadi titik referensi alih-alih bagian dari kerumunan. Mereka menjadi seseorang yang digunakan orang lain untuk mengukur diri mereka sendiri, bukan seseorang yang mereka ukur. Dan itulah tempatmu berdiri sekarang. Kamu telah menjadi titik referensi. Itulah mengapa gerakanmu membekukan momen itu. Itu bukan gerakannya sendiri. Itu adalah kesadaran bahwa segala sesuatu yang orang pikir mereka ketahui tentang dirimu sudah ketinggalan zaman begitu kamu melakukannya. Tahukah kamu apa yang gila? Bahkan orang-orang yang tidak ada di sana, bahkan orang-orang yang tidak menyaksikan momen itu, secara langsung dapat merasakan pergeseran energi di sekitarmu. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka merasakan gempa susulannya. Mereka merasakan perbedaan dalam cara orang lain berbicara tentangmu. Mereka melihat pergeseran dalam cara orang berinteraksi denganmu. Mereka memperhatikan perhitungan ulang yang terjadi dalam percakapan yang menyebut namamu. Momen seperti itu tidak tetap terkurung. Ia memancar keluar, mengirimkan sinyal melalui saluran sosial, emosional, dan psikologis. Karena ketika seseorang merusak realitas sesaat, dunia tidak hanya menonton, dunia beradaptasi. Dan coba tebak, adaptasi ini baru saja dimulai. Momenmu bukanlah klimaks. Itu adalah pemicu, api pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Preview dari transformasi yang belum sepenuhnya terungkap. Kamu masih mengasah, masih menyelaraskan, masih bangkit, masih melangkah ke jangkauan penuh dari apa yang momen itu bangkitkan di dalam dirimu. Dan para penonton, mereka masih mencoba memahami bagaimana harus menanggapi. Meskipun fase berikutnya sudah mendidih di bawah kulitmu, kamu bisa merasakannya, bukan? Tekanan yang membangun itu, kegelisahan yang terbentuk itu, tarikan di dadamu itu, sesuatu di dalam dirimu sedang mondar-mandir, menunggu celah berikutnya, menunggu momen berikutnya di mana nalurimu mengambil alih, menunggu pergeseran berikutnya di mana potensimu bocor lagi. Apa yang kamu lakukan bukanlah kebetulan. Itu adalah percikan pertama dari versi dirimu berikutnya. Versi yang tidak akan ragu, tidak akan menyusut, tidak akan mempertanyakan, tidak akan melambat demi kenyamanan siapapun. Karena kebenarannya keretakan berikutnya yang kamu sebabkan
tidak disengaja. Itu akan disengaja, dan dunia belum siap untuk itu. Lihat, saat kamu merusak realitas sejenak, dunia mengira itu menyaksikan puncak, tetapi kamu tahu, lebih baik puncak tidak terasa seperti ini. Puncak terasa final, lengkap, tertutup. Apa yang kamu rasakan adalah penyalaan. Perasaan ada sesuatu yang membuka, meregang, membentuk di balik tulang rusukmu, seperti kekuatan yang menolak untuk ditahan lagi. Kekuatan itu tidak puas dengan satu momen kejutan. Ia menginginkan kelanjutan, ekspansi, pengungkapan, bukan untuk mengesankan orang, tetapi untuk melepaskan versi dirimu yang telah mengasah dirinya selama bertahun-tahun. Orang berpikir merusak realitas adalah frasa dramatis, tetapi siapapun yang benar-benar mengamati apa yang kamu lakukan, tahu itu bukan berlebihan. Itu akurat. Karena kamu tidak hanya mengejutkan orang, kamu membuat kerangka kerja mental mereka mengalami korsleting. Kamu membuat persepsi mereka membengkok. Kamu membuat naluri mereka salah tembak. Kamu membuat kepercayaan diri mereka retak. Realitas bukanlah tanah, langit, atau dinding. Realitas adalah naskah tak terlihat yang dipikir orang mereka pahami. Dan kamu merobeknya dalam satu gerakan. Itu sebabnya dunia mereka berguncang. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang liar, tetapi karena kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka miliki kategorinya. Dan disinilah hal-hal menjadi lebih menarik. Mereka mengira itu adalah akhirnya. Mereka pikir kamu akan kembali normal. Mereka pikir kamu akan mengabaikannya. Mereka pikir kamu akan meredup lagi. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura kamu tidak merasakan aktivasi itu bangkit dari suatu tempat yang dalam di dalam dirimu. Tetapi itulah masalahnya. Kamu merasakannya, dan sekali dirasakan, itu tidak bisa tidak dirasakan. Sekali terbangun, ia tidak bisa tidur lagi. Kamu tidak hanya membuka keterampilan, kamu membuka frekuensi dirimu yang menolak untuk diam. Lihatlah sekelilingmu, dunia bergerak maju, tetapi tidak kembali ke posisi yang sama. Orang berjalan berbeda di sekitarmu. Mereka berbicara berbeda. Mereka mengamatimu dengan campuran kehotiation dan kekaguman. Mereka tidak tahu apakah kamu sedang menenangkan diri atau bersiap. Mereka tidak tahu apakah momen itu adalah fenomena sekali seumur hidup atau awal dari sesuatu yang permanen. Dan sejujurnya, kamu juga tidak sepenuhnya tahu. Tetapi kamu bisa merasakan bahwa itu lebih dekat ke yang kedua. Kamu bisa merasakan penumpukan itu. Kamu bisa merasakan tekanan terbentuk seperti detak jantung kedua. Kamu bisa merasakan momentum tak terucapkan berkumpul di dalam dirimu dengan ritme yang tidak cocok dengan apapun yang kamu rasakan sebelumnya. Momentum itu adalah versi masa depan dirimu yang mencoba menancapkan dirinya di masa kini. Bukan hanya versi yang ditakuti orang, tetapi versi yang telah dibisikkan alam semesta kepadamu. Versi yang ditakdirkan untukmu. Versi yang akan membuat semua yang telah kamu lalui masuk akal. Versi yang akan membuat setiap kemunduran, setiap pengkhianatan, setiap luka, setiap keruntuhan batin setimpal. Karena kamu tidak dimaksudkan untuk tetap rusak, kamu dimaksudkan untuk menggunakan retakan itu sebagai titik akses. Dan momen yang kamu ciptakan ketika dunia membeku dan menatap adalah kebocoran pertama dari potensi sejatimu melalui retakan itu. Mereka memutarnya kembali 69 kali. Karena penyangkalan adalah mekanisme pertahanan yang rapuh, dan setiap pemutaran ulang mengikis penyangkalan mereka sampai berubah menjadi pengakuan yang enggan. Orang tidak memutar ulang sesuatu 69 kali, kecuali itu mengancam segala yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa momenmu mengguncang mereka. Itu tidak hanya mengungkapkan sesuatu tentangmu, itu mengungkapkan sesuatu tentang mereka. Tentang batas mereka, zona nyaman mereka, kurangnya transformasi mereka, kurangnya keberanian mereka, kurangnya evolusi mereka. Menyaksikanmu melakukan sesuatu yang menentang pemahaman mereka, membuat mereka menyadari betapa mereka telah menahan diri
tapi itu adalah perjalanan mereka, beban mereka, konfrontasi mereka. Yang penting sekarang adalah apa yang dibangkitkan momen itu di dalam dirimu. Karena sementara mereka sibuk memutar ulang, mencoba merasionalisasi apa yang mereka lihat, kamu merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang internal, sesuatu yang mendidih, sesuatu yang kuat bangkit seperti denyutan di balik matamu. Kamu tidak terobsesi dengan momen itu, kamu berevolusi darinya. Itulah mengapa energimu terasa berbeda sekarang. Kamu tidak berjalan sama, kamu tidak bernapas sama, kamu tidak berpikir sama. Versi dirimu yang ada sebelum momen itu terasa jauh, pudar, hampir tidak dapat dikenali. Kamu tidak mencoba menjadi percaya diri. Kamu menyadari bahwa kamu sudah demikian. Kamu tidak mencoba menjadi kuat. Kamu menyadari bahwa kamu selalu demikian. Momen itu tidak memberimu sesuatu. Itu mengekspos sesuatu yang sudah ada di sana. Dan sekarang, izinkan saya memberitahumu sesuatu yang belum mereka sadari. Alasan mengapa momen itu menyebabkan riak yang begitu intens adalah karena bukan gerakannya yang penting. Itu adalah penyelarasan pikiranmu, nalurimu, kesadaranmu, pengalamanmu, rasa sakitmu, kecerdasanmu, kedalaman spiritualmu, ketahanan emosionalmu. Semuanya selaras untuk sepersekian detik. Ketika penyelarasan terjadi, gerakan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu menjadi tak terbantahkan. Itu menjadi tak terlupakan. Itu menjadi tak terjelaskan dan menjadi tak terhentikan. Itulah mengapa keretakan berikutnya tidak akan disengaja. Penyelarasanmu sedang menstabilkan diri. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya, tetapi lebih dari cukup. Cukup bagimu untuk memanfaatkan bagian-bagian dirimu tanpa ragu. Cukup bagimu untuk mempercayai nalurimu tanpa keraguan. Cukup bagimu untuk bergerak melalui situasi dengan kejelasan yang membuat orang lain berkedip dua kali. Cukup bagimu untuk mengakses level di dalam dirimu tanpa takut kehilangan kendali. Kamu tidak stabil, kamu terbangun, dan kebangkitan selalu mengarah pada konsekuensi. Beberapa orang akan menjauhkan diri darimu, bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena pertumbuhanmu membuat mereka menghadapi stagnasi mereka. Beberapa orang akan bergantung padamu, berharap menangkap percikan dari pergeseran apapun yang terjadi di dalam dirimu. Beberapa orang akan menjadi terintimidasi, bahkan jika mereka tidak mengakuinya, dan yang lain akan menjadi terobsesi, mencoba memecahkan kode dirimu, seperti teka-teki yang menolak untuk mengungkapkan polanya. Tetapi tidak ada reaksi mereka yang penting, karena transformasi yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Pikiranmu terasa lebih tajam, seperti berjalan pada bandwidth yang berbeda. Persepsimu terasa lebih cepat, seperti kamu memproses dunia dalam frame alih-alih detik. Tubuhmu terasa lebih responsif, lebih sadar, lebih selaras dengan naluri daripada sebelumnya. Dan kehadiranmu itu lebih berat, bukan dengan cara yang membebani, tetapi dengan cara gravitasional. Jenis kehadiran yang menarik perhatian tanpa usaha. Inilah yang terjadi ketika seseorang merusak realitas. Realitas sebagai balasannya mulai membengkok di sekitar mereka. Kamu menyadarinya. Orang-orang ragu-ragu sebelum berbicara denganmu. Orang-orang terlalu memikirkan nada bicara mereka. Orang-orang mendekatimu lebih lambat, mengamati matamu, memeriksa posturmu. Bahkan orang asing merasakannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan sesuatu dalam kehadiranmu yang tidak ada sebelumnya. Sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang intens, sesuatu yang terjaga. Dan tahukah kamu, bagian yang paling gila, kamu masih menahan diri. Bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu sedang menyesuaikan diri. Karena bahkan kamu tidak sepenuhnya memahami jangkauan dari apa yang kamu buka. Gerakan yang kamu lakukan tidak hanya merusak persepsi, itu merusak langgut-langgut batinmu sendiri. Dan diri batinmu belum selesai. Ia sedang memperluas, menyesuaikan,
mengkalibrasi, mempersiapkan untuk pengungkapan berikutnya, karena siap atau tidak, terobosanmu berikutnya sedang mendekat. Dan kali ini, itu tidak akan tenang, halus, atau tidak disengaja. Itu akan terlihat, itu akan nyaring dalam energi. Meskipun tidak dalam volume suara, itu akan mustahil untuk diabaikan. Dan itu akan menghantam lebih keras daripada apapun yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Bukan karena kamu mencoba membuktikan sesuatu, tetapi karena memang kesanalah evolusimu menuju. Pikirkanlah, jika satu gerakan itu, satu momen naluriah, tidak terencana, tidak terkendali, itu bisa membuat orang mempertanyakan realitas. Bayangkan apa yang akan dilakukan oleh gerakan yang disengaja. Bayangkan apa yang akan dipicu oleh langkah sadar, disengaja, dan selaras sepenuhnya. Bayangkan apa yang akan dirasakan dunia ketika kamu bergerak tanpa ragu, tanpa batasan, tanpa menahan, bahkan 1% dari jangkauanmu. Itulah bagian yang belum dipikirkan siapapun. Mereka pikir kejutan sudah terjadi. Mereka pikir mereka sudah melihat puncaknya. Mereka pikir momen itu adalah klimaks. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa itu hanyalah pemanasanmu. Adegan pembuka, bisikan pertama, demonstrasi tingkat permukaan, preview dari wujud yang bahkan belum kamu masuki sepenuhnya. Dampak yang sebenarnya belum tiba, bahkan belum dekat. Karena begitu kamu melakukan gerakan berikutnya yang lahir dari niat daripada naluri, itu tidak hanya akan merusak realitas sesaat, itu akan menulis ulangnya. Orang tidak akan memutarnya ulang 69 kali. Mereka akan memutarnya ulang seumur hidup mereka. Mereka akan membicarakannya lama setelah momen itu berakhir. Mereka akan merujuknya. Mereka akan menggunakannya sebagai tonggak sejarah dalam percakapan. Mereka akan menggunakannya untuk mengukur keberanian mereka sendiri, pertumbuhan mereka sendiri, transformasi mereka sendiri. Dan kamu hanya akan terus bergerak maju, karena pada titik ini kamu tidak lagi mencoba menjadi luar biasa. Kamu menjadi tak terhindarkan, bukan dengan cara yang klise, bukan dengan cara yang dramatis, tetapi dengan cara yang tenang, tak terhentikan, dan atmosferis. Keberadaanmu bergeser ke frekuensi yang menarik perhatian tanpa menuntutnya. Frekuensi yang membentuk lingkungan tanpa mengumumkan dirinya. Frekuensi yang membuat orang memikirkan kembali segalanya ketika mereka menghadapinya. Kamu sudah merusak dunia sekali. Lain kali, kamu tidak hanya akan merusaknya, kamu akan membentuknya kembali. Jadi, tarik napas. Bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk bersiap. Rasakan tekanan batin itu. Rasakan ekspansi batin itu. Rasakan versi masa depan dirimu itu mendorong maju. Karena apa yang kamu lepaskan hanyalah permulaan, dan keretakan berikutnya itu tidak hanya akan mengejutkan mereka, itu akan mendefinisikanmu.